Kalau calon pasangan lu agamanya bagus, tapi pas ditanya soal nafkah atau duit dia bakal bilang, "Udah tawakal aja, ntar juga ada rezeki nikahnya." Lu jangan langsung nerima tawaran nikah dia dan tanya balik, bukannya Nabi Yusuf dulu nyuruh menabung, Mas? Jadi gue udah cerita, awal gue nikah gue juga berprinsip, bahkan selama 3 tahun berjalan. Kayak prinsip banyak orang yang kemotivasi untuk nikah segera. Yang prinsipnya nikah aja dulu, rezeki udah diatur. Sampai kemarin banget di penghujung 2025. Pertama kali seumur hidup gue denger bokap gue yang juga tumbuh di lingkungan agamis sejak kecil. Dan beliau Masya Allah teguh beragama sampai sekarang, ngasih nasihat yang bunyinya, kalau ada uang jangan serba harus dihabisin. Mentang-mentang hidup di Mesir tetanggaan sama Saudi Arabia, dan mentang-mentang penghasilan di sosmed lagi ramai, bukan berarti harus zahid umroh setiap tahun sama istri anak. Sampai-sampai kita nggak punya perencanaan tabungan. Kan banyak orang yang bilang umroh itu bikin kaya, akhirnya dia nggak nabung selain buat umroh. Gue dapet nasihat ini bertepatan ketika gue curhat tentang susahnya usaha yang gue jalani di tahun 2025 akhir. Tipikal bokap gue tuh gue kira bakal cuma bawa-bawa ayat doang kayak biasa, kurang tawakal. Tiba-tiba pas gue terbuka sama dia soal ekonomi, kebukalah sisi ekonominya. Sampai dalam hati gue bilang, pantes dari gue bocah gue nggak pernah hidup susah, atas izin Allah ya. Karena ternyata nasihat sisi duitnya bokap gue baru muncul di masa sakral kayak gini. Beliau ngasih tahu gue nasihat kalau bahkan para nabi pun mengajarkan kita selain berdagang juga untuk menabung. Dan disitulah ada konsep dana darurat. Di surat Yusuf tuh ada, Yusuf berkata, simpanlah sebagian dari hasil panen itu selama 7 tahun penuh, dan biarlah makanan itu tersimpan sebagai persediaan untuk kalian menghadapi panceklik dan kelaparan. Dan di sini Nabi Yusuf tuh nafsirin mimpinya bahwa Mesir akan menghadapi 7 tahun panen berlimpah dan 7 tahun panceklik. Akhirnya disarankan untuk disimpan hasil panennya untuk ngejaga mereka supaya nggak mati di masa itu. Dan dari bokap gue belajar kalau belajar agama itu bukan berarti lu berhenti buat realistis. Agama justru cuma ngarahin supaya realistisnya kita ditempuh dari jalur yang halal dan optimis dan gak jahat ke orang lain buat dapet duit. Akhir di awal tahun gue memulai perjalanan keuangan gue dari nol lagi bersama para pakar finansial yang mereka bersertifikasi CFP. Dan gue nemuin ternyata uang gue yang kata gue ada aja rezekinya itu super duper gak sehat. Dan kalau kalian mau gue update seputar perjalanan keuangan gue diperbaiki dari nol menuju baba kaya, gue pengen lihat seberapa tertarik kalian sama topik finansial ini bersama para pakar. Coba kalian komen gunung emas, nanti gue bakal perbanyak konten kayak gini.